kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan membahas materi buku tematik kelas 3, tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan, subtema 2, manfaat hewan bagi kehidupan manusia. Ini materi pembelajaran 3, ada di halaman 73 sampai dengan 80. Baik anak-anak, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 3 anak-anak, ayo mencoba. Tanpa pada gambar di sini, Ibu Beni sedang memberi makan kucing-kucing liar yang datang ke rumahnya. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing. Kucing sebagai teman bermain dapat menghilangkan stres dan menghalau tikus. Ibu Beni suka kucing, namun tidak memelihara kucing. Kucing-kucing liar sering berkumpul di rumah Beni, sebab ibu sering memberi makan kucing-kucing yang datang ke rumah. Beni sering memperhatikan tingkah kucing-kucing. Ada kalanya mereka bermain-main dengan tirai yang tertiup angin. Seringnya mereka bertengkar saat makan. Gerakan kucing-kucing itu lucu dan menggemaskan. Kita menirukan gerakan kucing yuk. Yang pertama adalah gerakan kucing mencakar-cakar. Kedua, gerakan kucing menangkap tikus. Dan yang ketiga, menggabungkan gerakan mencakar-cakar dan menangkap tikus. Ayo bercerita anak-anak. Tampak pada gambar di sini Beni sedang membaca buku cerita. Beni sedang membaca majalah tentang harimau. Harimau adalah salah satu hewan buas. Tempat hidupnya di hutan belantara. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Maka harimau termasuk binatang yang dilindungi. Ternyata di majalah itu terdapat dongeng yang bercerita tentang harimau. Bacalah dongeng berikut ini dan ceritakanlah kembali di depan teman-temanmu. Ibu bacakan dongengnya anak-anak. Kisah petani dan anak harimau. Pengarangnya anonim. Anonim artinya tidak diketahui pengarangnya. Di sebuah desa di Pulau Jawa tinggallah seorang kakek. Ia terkenal baik hati dan ramah. Namanya Ki Maulaya. Para warga desa sangat segan dan mengagumi beliau. Sifatnya yang arif dan bijaksana sering dijadikan tempat bertanya ketika ada perselisihan. Suatu hari Ki Maulaya pulang dari sawah. Di tengah-tengah perjalanan menuju rumahnya, Ki Maulaya terhenti oleh suara yang didengarnya. Ia pun mencari dari mana suara itu berasal. Dia menemukan sebuah lubang jebakan. Dilihatnya ada 3 ekor anak harimau yang terjebak dan tak bisa keluar. Melihat bahwa binatang yang dia temukan bisa membahayakannya, dia pun tertegun sejenak. Setelah beberapa saat terpaku, Ki Maulaya dapat menekan rasa takutnya. Aku percaya bahwa kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Dikeluarkannya satu persatu anak harimau itu. Setelah semua terangkat, dia pun naik keluar dari lubang itu. Baru saja dia sampai di atas, tiba-tiba dari semak belukar keluar seekor harimau yang sangat besar. Harimau itu adalah induk dari 3 anak harimau yang dia tolong. Ki Maulaya pun gemetar dan berkeringat dingin. Namun dia mencoba mengendalikan rasa takutnya. Ia hanya pasrah pada kehendak Sang Pencipta. Harimau itu mendekatinya sambil mengendus-endus Ki Maulaya. Lalu dia pergi membawa anak-anaknya. Konon setelah kejadian itu, Ki Maulaya dan harimau menjadi sahabat. Harimau itu sering menunggui Ki Maulaya ketika di sawah dan menjaganya dari bahaya hewan-hewan buas.
dan apa yang diyakini Ki Maulaya terbukti. Kebaikan pasti dibalas dengan kebaikan pula. Sumber dongengnya adalah www.rumahdongeng.com. Ayo menulis anak-anak, tulislah pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau. Baik, Ibu memberi contoh anak-anak. Pesan yang terdapat pada dongeng kisah petani dan anak harimau adalah kebaikan yang kita lakukan suatu saat akan dibalas dengan kebaikan pula. Lanjut ke materi Ayo Berlatih anak-anak. Kita amati pada gambar ada Benny dan juga ayam-ayamnya. Sore hari, Benny memasukkan ayam-ayamnya ke kandang. Ia menemukan beberapa telur di dalam kandang. Ia sedang berpikir bagaimana jika telur itu ia simpan dalam beberapa tempat. Kita bantu Benny menyelesaikan masalahnya yuk. Caranya dengan menyelesaikan soal-soal di bawah ini. Soal yang pertama, ayam-ayam Benny ada yang bertelur. Hari ini Benny mengumpulkan telur-telur ayam di kandang. Ia mengumpulkan 20 telur. Gambarlah telur pada kotak yang tersedia. Tugas yang A, jika telur ia simpan pada 5 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Baik anak-anak, telurnya keseluruhannya ada 20 telur dan kita bagi ke dalam 5 kotak dengan jumlah yang sama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ini sekarang telur Benny yang berjumlah 20 sudah dibagi ke dalam kotak dengan jumlah yang sama banyak. Kita amati dalam tiap kotak isinya sama, yaitu ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 telur anak-anak. Ini semuanya sama, 4 telur. Jika telur disimpan pada 5 kotak, maka tiap kotak berisi 4 butir telur. Ibu tulis di sini 4 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Jangan lupa rumusnya anak-anak, kotak kali isi. Kotaknya ada 1, 2, 3, 4, 5. Kotaknya ada 5, dikali isi tiap kotak ada 4. 5 dikali 4, semuanya ada 20. Tugas yang B anak-anak, jika telur ia simpan pada 4 kotak, berapa isi telur pada masing-masing kotak? Baik, kita masukkan 20 telur ini ke dalam 4 kotak sama banyak anak-anak. Ibu mulai dari telur yang pertama. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20. Telurnya sudah habis anak-anak. Ini sudah terbagi ke dalam 4 kotak dan jumlah tiap kotak sama banyak. Kotaknya ada 4, isi tiap kotak ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 telur. Jika telur disimpan pada 4 kotak, maka tiap kotak berisi 5 butir telur. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Kotak kali isi anak-anak, kotaknya ada 4. 4 kali isinya ada 5. Semuanya sudah kita hitung tadi 20 anak-anak. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari penyimpanan telur Benny, yaitu yang A tadi 5 dikali 4. Ini hasilnya sama dengan 4 dikali dengan 5. Hasilnya sama-sama 20. Ini adalah sifat pertukaran pada perkalian bilangan cacat. Soal nomor 2 anak-anak. Benny juga memelihara kelinci. Kelinci makan sayuran. Salah satunya wortel. Benny membeli 14 batang wortel. Gambarlah wortel pada kotak yang tersedia. Untuk soal yang A, jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Baik, ada 14 wortel. Ini dibagi untuk 2 kelinci sama banyak. Kita masukkan ke dalam kotak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ini sudah habis. Terbagi menjadi 2 sama banyak. Ini kita amati isi tiap kotak ada berapa anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 wortel. Jika wortel diberikan kepada 2 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 7 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan. Ini berarti kotak kali isi anak-anak. Kotaknya tadi ada 2, isinya, isi tiap kotak ada 7. Jadi 2 dikali 7 sama dengan 14. Lanjut ke soal B anak-anak. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, berapa wortel yang didapatkan tiap kelinci? Berarti 14 wortel kita bagi menjadi 7 sama banyak anak-anak. Ibu hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Sudah dibagi menjadi 7 kotak sama banyak. Dibagi menjadi 7 kelinci, untuk 7 kelinci sama banyak anak-anak. Tiap kotak atau tiap kelinci mendapat 2 wortel. Jika wortel diberikan kepada 7 kelinci, maka tiap kelinci mendapatkan 2 batang wortel. Kita dapat menuliskannya dalam lambang bilangan 7 dikali 2 anak-anak. Karena kotaknya ada 7, 7 dikali 2 sama dengan 14. Maka kita dapat menuliskan bentuk perkalian dari pemberian wortel kepada kelinci yang A tadi 2 dikali 7. Ini sama dengan 7 dikali 2. Baik, Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat membantu anak-anak belajar. Terima kasih.